Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti acara kelas pendalaman Alkitab, dan malam hari ini adalah sesi yang keempat dari sebuah topik mencapai kesucian. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh duduk di bawah kaki-Mu belajar kebenaran lagi. Kami meneruskan pelajaran kami tentang mencapai kesucian. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami pencerahan, Roh Kudus memimpin kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Malam hari ini ada 4 topik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, relasi pertobatan dengan kesucian. Jadi kita akan lihat sebetulnya kan tanpa pertobatan tidak mungkin tercapai kesucian itu. Jadi relasinya apa kita akan bahas. Kemudian gaya hidup dalam kesucian. Sebenarnya suci itu gaya hidupnya seperti apa sih gitu. Itu akan dikupas. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang kodrat ilahi. Apa yang dimaksud dengan kodrat ilahi? Kita sering dengar kata ini tapi mungkin pemahaman kita belum pas. Jadi kita pelajari. Yang terakhir, mengendalikan seluruh kehidupan. Oke, kita masuk yang pertama. Bicara mengenai kesucian tidak dapat dipisahkan dari pertobatan. Pertobatan akar katanya dari kata tobat. Ya, tobat itu dalam bahasa Ibrani-nya ada 2 kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tobat. Nah, dalam teks aslinya di Ibrani itu ada 2 kata. Yang pertama naham. Naham itu artinya menarik nafas panjang, tushai. Kemudian juga mengerang, merintih, meratap. Nah, kata naham menyiratkan suatu duka yang mendalam. Sedangkan kata sub, ya, kata sub itu artinya berbalik atau berganti arah. Nah, kata ini menunjuk kepada suatu pertobatan sejati. Maknanya lebih kuat dari kata naham, ya, berbalik arah, bertobat. Berbalik meninggalkan dosa dan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah dengan meninggalkan perbuatan yang melanggar kehendak Allah. Jadi ini lebih kuat artinya yang sub ini dibanding dengan kata naham. Itu dalam teks asli Ibrani. Kemudian dalam teks asli Yunani, dalam perjanjian baru ya, kata bertobat ditemukan 2 kata. 2 kata juga ya. Yang pertama metamelomai. Metamelomai itu artinya diterjemahkan to regret, to repent, atau menyesali diri. Kata ini digunakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-8, diterjemahkan menyesal dalam bahasa Indonesia. Menyesali diri ya. Tetapi dalam King James itu diterjemahkan repent, to repent. Nah, kata ini sejajar dengan kata naham dalam teks Ibrani. Kata ini sebenarnya lebih dekat diterjemahkan menyesal. Seorang yang menyesal belum tentu bertobat. Kata menyesal lebih bersifat umum. Nah, sedangkan kata satu lagi yaitu kata metanoia. Ini lebih sering kita dengar ya, metanoia, atau ini kata benda. Kalau kata kerjanya tuh metanoeo. Artinya tuh perubahan pikiran. Metanoia ini terbentuk dari 2 kata yaitu berubah. Meta itu artinya berubah. Noia itu nous, artinya pikiran. Jadi perubahan pikiran, metanoia berarti perubahan pikiran. Kata inilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran terus-menerus. Ya, itu metanoia. Nah, kita mesti membedakan pertobatan di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau sama ya perjanjiannya tidak dibikin lama dan baru.
ya sudah hanya perjanjian aja gitu ya. Nah, makanya ini ada pengertian yang berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, tobat di perjanjian lama itu yang pertama, perubahan tingkah laku atau perbuatan. Bagi umat perjanjian lama meninggalkan Taurat, kemudian hidup dalam tingkah laku yang tidak menuruti hukum Taurat, maka pertobatan itu berarti kembali kepada kehidupan sesuai dengan hukum Taurat. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat, kemudian bertobat, berbalik, kembali melakukan hukum Taurat, nah itu disebut bertobat. Ya. Kemudian yang kedua, bersedia meninggalkan praktek sinkretisme. Sinkretisme itu ini adalah mencampurkan, menggabungkan beberapa agama dan keyakinan. Jadi sinkretisme itu percampuran agama, percampuran keyakinan, percampuran kebudayaan. Nah, itu di situ. Nah, bertobat ini berarti kembali beribadah kepada Yahweh, meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa tersebut. Jadi orang-orang Yahudi juga ada yang menyembah Allah tetapi juga menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, bertobat ini berarti meninggalkan dewa-dewa tersebut, kemudian kembali melakukan ibadah kepada Yahweh di bait suci. Ya, itu pertobatan buat umat perjanjian lama. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, dalam kekristenan, pengertian pertobatan tidaklah sama dengan konsep pertobatan menurut bangsa Israel dan agama-agama pada umumnya. Pertobatan dalam Kristen adalah perubahan yang didorong oleh kesadaran terhadap kebenaran. Jadi perubahan pikiran yang didorong oleh kesadaran terhadap kebenaran. Jadi ketika belajar kebenaran, mengerti firman, pikirannya dirubah, nah itu mendorong perilakunya. Itu dia. Nah, kebenaran di sini bukan hanya menyangkut kesadaran moral, tetapi juga meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh. Yaitu antara lain memahami siapa Allah, siapa manusia, bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapan Allah. Manusia mati menyongsong kehidupan di balik kubur. Nah, itu pemahaman-pemahaman seperti itulah yang harus dipahami oleh seorang yang bertobat. Kemudian ketika mati nanti dia akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Manusia harus seperti sang halik yang dikehendaki. Jadi kita ini kan dirancang oleh Allah, berarti harus berperilaku seperti yang diinginkan oleh sang pencipta, begitu ya. Nah, kesadaran moral memang membangkitkan penghargaan pada nilai-nilai etika dan mengubah perilaku. Tetapi kesadaran atau pemahaman akan kebenaran membangkitkan penghargaan kepada nilai-nilai spiritual dan kekekalan. Jadi bukan sekedar berada di area moral, tetapi berada di area spiritual. Pertobatan yang sejati akan mengubah bukan saja perilaku seseorang, tetapi juga filosofi hidupnya. Sehingga seluruh gaya hidupnya akan berubah semakin radikal. Nah, pertobatan dalam perjanjian baru itu mengubah manusia berdosa menjadi manusia Allah. Atau manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Dari manusia berkodrat ilahi, dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi, ini prosesnya panjang. Merupakan proses seumur hidup. Bukan sebuah kejadian tetapi sebuah proses panjang. Pada akhirnya yang menjadi goalnya adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan semula, yaitu manusia yang mampu melakukan kehendak Bapa. Itu tujuannya. Jadi bertobat itu goalnya adalah seperti Yesus, mampu melakukan kehendak Bapa, mampu mengerti pikiran dan perasaan Bapa. Pertobatannya harus dimulai dengan kesadaran terhadap dosa. Ya, jadi ketika seseorang datang kepada pendeta, saya mau dibaptis, seperti yang baru kita lakukan minggu lalu ya,
itu orang itu harus memiliki kesadaran terhadap dosa. Jadi secara moral umum dia harus ada niat untuk berubah gitu ya. Selanjutnya kesadaran mengenai diri yang belum seperti yang Tuhan inginkan. Jadi belum mencapai standar kesucian yang Allah kehendaki. Sesungguhnya keadaan ini adalah keadaan yang dalam pemberontakan kepada Tuhan. Karena belum seperti yang Allah kehendaki. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah manusia yang sempurna sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau belum seperti gambar Allah, berarti belum seperti yang Allah kehendaki. Keadaannya masih sebagai pemberontak. Dalam hal ini pertobatan diawali oleh komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah batiniah yang merupakan proses terus-menerus, berlangsung terus-menerus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu gaya hidup dalam kesucian. Gaya hidup. Nah, kesucian dalam Tuhan memiliki ukuran Tuhan sendiri. Jadi ukuran kesucian itu bukan, oh yang penting tidak berbuat kriminal, yang penting tidak melakukan, tidak berzina, tidak mencuri. Bukan. Ukurannya bukan itu. Ukuran kesucian itu adalah Tuhan sendiri. Dengan demikian perjuangan untuk mencapai kesucian sama dengan perjuangan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena ukuran itu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang seperti Yesus itu baru mencapai standar kesuciannya. Nah, tantangannya atau hambatannya untuk mencapai kesucian itu ada 3 hal. Pertama, kodrat dosa dalam dirinya. Karena manusia ini mewarisi sifat dosa. Kodratnya dosa. Ibarat sebuah benda dilepaskan, maka akan jatuh. Jadi karena kodratnya itu adalah jatuh atau ditarik oleh gravitasi bumi. Kodrat manusia itu dosa. Jadi kecenderungannya adalah dosa. Makanya tuh untuk jadi suci itu sulit. Ini tantangan yang pertama. Yang kedua, pengaruh atau gaya anak-anak dunia sekitarnya. Loh, semua orang juga berbuat begitu, kenapa saya nggak boleh? Nah ini yang membuat orang itu susah untuk hidup suci karena semua orang sudah rusak. Itu dijadikan standar. Jadi pengaruh gaya hidup anak-anak dunia. Anak-anak dunia melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan, dia nggak sadar ya kita ikut-ikutan. Itu jadi rusak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat. Kuasa gelapnya itu semakin giat bekerja. Ini sudah akhir zaman. Iblis itu bekerja lebih keras menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi ini makin rusak, makin sulit untuk hidup suci. Oleh korban Yesus yang menyediakan sarana keselamatan, ya, yaitu Roh Kudus, Injil, penebusan, dan penggarapan Allah, orang percaya dimungkinkan untuk memiliki sebuah gaya hidup yang baru. Jadi sebetulnya walaupun kita tahu di sini tantangannya tuh luar biasa nih. Yang pertama kodrat dosa, yang kedua ada pengaruh gaya hidup anak-anak dunia, yang ketiga dunia semakin jahat, kuasa gelap semakin giat bekerja. Tetapi, ini ada tetapinya. Oleh korban Tuhan Yesus, ada sarana, ada fasilitas yang disediakan. Ada Roh Kudus, ada Injil, ada penebusan, ada penggarapan Allah yang memungkinkan orang percaya memiliki sebuah gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup seperti yang Allah kehendaki. Gaya hidup bukan hanya berbicara moral, tetapi fokus dan tujuan hidupnya adalah seperti Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami hal ini, maka hidupnya tidak sama lagi, berubah, gaya hidupnya berubah. Gaya hidup yang benar adalah kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dalam penurutan kepada kehendak Bapa dan perjuangan menyelesaikan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini gaya hidupnya seperti itu. Jadi kalau gaya hidup kita belum seperti itu, berarti belum sempurna, belum mencapai. Dan kita harus belajar terus
sampai memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Seorang yang mengalami pertobatan sejati mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Jadi fokus hidupnya itu Tuhan dan kerajaannya saja. Ini sama dengan bahwa hidupnya berpusat kepada Tuhan. Seorang yang tidak berpusat kepada Tuhan selama ia masih memiliki hati yang mendua, berarti masih mencintai dunia. Jadi separuh hatinya untuk Tuhan, separuh hatinya untuk dunia gitu. Ini mendua hati ya. Orang yang mencintai dunia pasti masih berpengharapan dapat menikmati kesenangan yang didasarkan kepada fasilitas yang ada di dunia ini. Nah, ini bukannya nggak boleh ya, tetapi ketika seseorang itu menikmati kebahagiaan dari fasilitas dunia, itu yang salah. Jadi bukannya nggak boleh punya mobil, punya rumah. Boleh, tetapi hati kita tidak boleh terikat di situ. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Banyak orang, termasuk orang Kristen sekarang ini, mengarahkan hidupnya bukan kepada Tuhan dan kerajaannya. Sebagian besar orang melakukan berbagai kegiatan hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Keadaan manusia seperti ini sangatlah malang secara rohani. Memang sukses secara duniawi ya. Uang ada, rumah ada, mobil ada gitu. Secara dunia sukses, tetapi malang secara rohani. Sebab semakin buta dan semakin jauh dari kebenaran Allah. Yesus bilang apa gunanya seorang memiliki dunia tetapi jiwanya binasa. Percuma. Punya uang banyak juga binasa, buat apa? Tidak jelasnya arah perjalanan hidup ini bukan saja ada dalam kehidupan orang-orang di luar gereja, tetapi juga ada dalam kehidupan orang-orang percaya yang pengertian mengenai kebenaran Allah tidak mendalam. Jadi orang yang tidak belajar kebenaran, pasti arahnya juga nggak fokus, tidak mengarah kepada Tuhan dan kerajaannya. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang sangat rentan terhadap pencobaan, sangat rawan terhadap serangan musuh. Kalau sekarang masih dijumpai banyak orang Kristen yang mudah berbuat dosa, malas melayani Tuhan, menolak berkorban bagi pekerjaan Allah, dan tidak menyukai ibadah kepada Tuhan, hal ini disebabkan karena ia tidak memiliki arah perjalanan hidup yang benar. Arahnya nggak jelas. Pokoknya jadi orang Kristen, pokoknya jadi orang baik, pokoknya tidak melanggar hukum, tetapi dia tidak memiliki arah yang benar, tidak kepada Tuhan dan kerajaannya. Nah ini Paulus mengajarkan ya kepada kita di 1 Korintus 9 ayat 26, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Itu Paulus sudah mengajarkan begitu. Buat apa lari kenceng tapi arahnya salah begitu kan? Buat apa jadi petinju pukulannya kenceng tapi nggak kena sasaran? Capek doang. Bahkan lawannya bisa ngeles begitu kan? Habis tenaga dia. Nah, ini Paulus menggambarkan sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ini penting. Jadi arah dari perjalanan kekristenan ini harus jelas Tuhan dan kerajaannya. Goalnya tuh seperti Yesus. Tuhan Yesus itu kan memiliki filosofi hidup itu kan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya ya. Nah itu yang kita contoh tuh harus seperti itu. Pengertian yang salah, pengertian tentang arah atau tentang gaya hidup ini, kalau salah ini merupakan kendaraan bagi iblis untuk membinasakan anak-anak Tuhan, membinasakan orang percaya. Iblis pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi banyak orang mengira apa yang dipikirkan itu baik untuk dirinya. Sehingga kita harus mengenali dan berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan. Jadi seringkali apa yang kita lakukan tuh kita merasa benar. Kita merasa apa yang kita lakukan tuh sudah oke di mata Tuhan. Tetapi
kita harus seperti Daud ya, berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Karena belum tentu benar gitu. Petrus aja yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, siang malam gitu, jadi murid Yesus. Masih bisa disusupi iblis pikirannya, Tuhan sekali-sekali engkau jangan ke Yerusalem. Waduh, justru Tuhan itu mau ke Yerusalem itu mau mati buat menembus dosa, ini malah dilarang begitu kan. Jadi pikirannya disusupi oleh iblis. Nah, sekelas Petrus masih bisa disusupi iblis, apalagi kita kalau kita nggak hati-hati. Habis kita. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga. Kodrat ilahi. Kodrat itu artinya sifat asli atau bawaan. Nah, kata ini bersinonim dengan natur. Natur ya. Disebut kodrat ilahi artinya memiliki sifat atau karakter seperti Allah. Berkodrat ilahi artinya mengenakan karakter Allah. Berkodrat ilahi. Jadi kalau kita harus berubah dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Berarti harus mengenakan karakter Allah. Itu sebabnya orang percaya disebut manusia Allah, man of God. Kodrat ilahi inilah yang menentukan seseorang menemukan kemuliaan Allah. Pada dasarnya kemuliaan Allah terdapat pada kodratnya. Jadi ketika seseorang mengenakan kodrat Allah, kodrat ilahi, maka orang itu sudah menemukan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah ada dalam dirinya. Kalau seseorang itu belum menemukan, belum memiliki kodrat ilahi, berarti dia belum memiliki kemuliaan Allah. Mengenakan kodrat ilahi sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 3-10. Keselamatan pada dasarnya memiliki fokus tujuan ini, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan Allah. Karena manusia dirancang menurut gambar dan rupa Allah. Cuma karena manusia dirusak oleh dosa, tidak mampu memiliki moral Allah seperti Allah, sehingga rusak. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus itu memungkinkan atau membuka peluang untuk manusia itu dikembalikan kepada rancangan semula, memiliki pikiran dan perasaan Allah. Orang yang akan selamat di kekekalan sudah nampak gejalanya, yaitu mengubah diri menjadi orang yang berkarakter seperti Bapa di bumi ini. Jadi gejalanya tuh udah kelihatan. Bakatnya tuh bakat masuk surga atau bakat masuk neraka tuh udah kelihatan. Walaupun bisa saja nanti di belakang hari bertobat ya. Allah tentu akan membuka kesempatan bagi siapapun untuk bertobat dan berbalik. Tetapi usaha untuk memiliki karakter Bapa di bumi ini sudah kelihatan, bukan nanti di surga. Nanti kalau sudah mati baru memiliki karakter atau bisa kudus, bisa suci. Enggak. Dan sejak di bumi ini. Oleh sebab itu, proses pemuridan adalah proses yang mutlak harus dialami oleh setiap orang percaya. Tanpa proses ini, seseorang berarti tidak selamat atau tidak dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Jadi nggak masuk hitungan, ditolak, tidak memenuhi kualifikasi sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus tegas berkata agar orang-orang yang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini ya, setelah dibaptis diajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan, gitu ya. Ini berarti sepanjang umur hidup kita hanyalah perjalanan untuk diubah menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dari kodrat manusia berdosa menjadi manusia berkodrat Allah atau kodrat ilahi. Manusia tidak akan dapat menemukan kodrat ilahi yang hilang dengan kemampuannya sendiri. Manusia memerlukan intervensi Tuhan untuk menyelamatkannya. Jadi butuh pertolongan Tuhan. Dalam anugerah keselamatan tersebut,
tersedia fasilitas untuk menemukan kodrat ilahi yang hilang. Setelah seseorang ditebus oleh darah Yesus, maka Tuhan berhak memilikinya dan mengubahnya. Orang yang mengenakan kodrat ilahi adalah orang yang dapat disebut sebagai rohani. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rohani itu? Dalam bahasa Inggris, rohani atau kerohanian diterjemahkan dari spiritualitas. Berbicara mengenai spiritualitas itu berarti berbicara mengenai kualitas hidup seseorang dalam relasinya dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang rohani, itu berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Kalau Alkitab berbicara mengenai roh, bukan hanya menunjuk suatu pribadi, karena roh Kudus itu kan pribadi ya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi Alkitab juga berbicara mengenai sebuah gairah, spirit, sebuah semangat. Nah, bagaimanapun juga kualitas hidup seseorang akan nampak dari spiritnya, gaya hidupnya. Spirit seseorang pasti akan sangat nampak dari sikap hidup dan gaya hidupnya. Sikap dan gaya hidup ini sangat ditentukan oleh pola pikir, ya kan? Spirit seseorang itu sangat nampak dari gaya hidup. Nah, sedangkan gaya hidup itu ditentukan oleh pola pikirnya. Jadi apa yang dia pikirkan itu perilakunya akan seperti itu. Oke? Dan pola pikir itu sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsi oleh pikiran. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran itu membentuk pola pikir. Pola pikir itu menentukan gaya hidup. Nah, apa yang dikonsumsi oleh pikiran itu ada apa yang didengar dan dilihat dan apa yang diajarkan kepadanya. Ya, kalau yang masuk ke dalam pikiran itu adalah firman, perilakunya jadi benar, kebenaran, gaya hidupnya seperti Yesus gitu. Tetapi kalau yang masuk ke dalam pikirannya adalah gaya hidup filosofi dunia, jadi duniawi, dan sangat logis begitu. Paulus menyinggung mengenai manusia rohani dalam suratnya kepada Korintus, yaitu di situ manusia yang dapat mengerti dan memiliki pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 15. Memiliki pikiran Tuhan maksudnya adalah memahami kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Nah, kebalikan manusia rohani adalah manusia duniawi. Manusia duniawi adalah manusia yang masih suka bertengkar, bertikai, berselisih. Dan tulisannya Paulus menunjukkan bahwa orang Kristen yang belum dewasa berarti belum dikatakan manusia rohani, tetapi masih duniawi. Untuk bisa berubah dari Kristen daging menjadi Kristen rohani, dibutuhkan perjuangan yang sangat berat. Walaupun Roh Kudus bekerja secara aktif, tetapi respon manusia sendiri itu juga harus aktif mengimbangi pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saya bikin gambar itu ada tangan yang terulur, itu harus disambut. Harus disambut. Kalau tangan dari atas mengulurkan terus yang kita yang mau diselamatkannya tidak menyambut, ya tidak terjadi keselamatan itu. Jadi kedua belah pihak harus aktif. Di sini kita menemukan letak mahalnya harga keselamatan itu. Keselamatan manusia telah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan memberikan segenap hidupnya bagi mereka yang mau menerima dia. Kalau tidak mau juga nggak selamat juga. Kalau manusia menolak keselamatan, ya nggak selamat juga. Demikian pula orang yang hidup dalam keselamatan dalam Yesus Kristus harus memberikan segenap hidupnya untuk mewujudkan keselamatan supaya nyata. Kalau nggak bisa terjadi. Gitu. Jadi tidak bisa sebelah pihak. Oh, ini anugerah Tuhan, kita jadi selamat. Memang anugerah itu dari pihak Allah, tetapi dari pihak manusia kita harus merespon. Kalau tidak merespon, ya nggak selamat juga, gitu ya. Sekarang masuk bagian yang keempat, mengendalikan seluruh kehidupan. Banyak orang percaya mengalami kebingungan tatkala melihat kenyataan betapa mudahnya orang percaya ini masuk
jatuh dalam dosa. Padahal ia tidak menghendaki, sungguh tidak berminat untuk berbuat dosa. Semua ini disebabkan karena pikiran yang tidak dikendalikan. Ya, orang mudah jatuh dalam dosa karena apa? Pikirannya tidak dikendalikan, suka-suka. Ini yang membuat orang mudah sekali jatuh dalam dosa. Ini merupakan lahan empuk bagi iblis untuk memberikan tekanan, cengkraman, sehingga orang ini mudah jatuh dalam dosa. Pikiran adalah medan yang sering digunakan iblis untuk mendaratkan ide dan dapat menjerat seseorang untuk mengikuti kemauannya. Iblis memandang pikiran merupakan pangkalan empuk di mana ia hendak menguasai pikiran seseorang. Jadi ketika pikiran kita tidak terkontrol dengan baik, maka iblis dengan mudah menyusupi idenya ke dalam pikiran manusia. Ya contohnya seperti yang tadi saya bilang itu Petrus itu ya. Sepertinya Petrus itu sedang membela Allah gitu ya, membela Tuhan itu. Jangan Tuhan, nanti engkau dibunuh di sana di Yerusalem, sedang membela Tuhan. Padahal itu pikiran iblis. Justru Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Ini pikirannya bukan pikiran Allah, tetapi pikiran manusia gitu, yang disusupi iblis. Dalam pikiran inilah berkecamuk peperangan yang tiada ujung. Tuhan Yesus sendiri juga menghadapi godaan selama hidup di dunia, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kita tahu ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, suruh mengubah batu menjadi roti karena sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Wah, tentu sangat lapar gitu ya. Kami cobai. Iblis mencobai Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti begitu. Kemudian yang kedua, naik ke hubungan bait Allah, suruh jatuhkan begitu ya. Nah yang ketiga, diperlihatkan semua kerajaan dunia. Kalau engkau menyembah aku, kuberikan semua ini kepadamu. Wah. Tetapi Tuhan Yesus mampu mengatasi goda-godaan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali dicobai, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berdasarkan firman Tuhan. Jadi supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa, harus baca Alkitab supaya kita tahu, oh ada tertulis di Alkitab, nggak boleh begini, nggak boleh gini, harus begini, harus begini. Kalau nggak jadi tipu sama iblis gitu. Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk menangkis semua bujukan iblis. Terkait dengan hal itu, Rasul Paulus juga menunjukkan dengan jelas adanya pergumulan hebat dalam pikiran manusia. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Paulus mengajarkan kepada orang percaya untuk menaklukkan semua pikiran kepada Kristus. Kalimatnya demikian yang ayat yang kelima ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Tuh mau mengenal akan Allah aja ditentang. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan itu tidak boleh dituruti. Harus tetap disadari bahwa peperangan dengan penghulu kegelapan tidak pernah berhenti. Orang percaya harus aktif merobohkan tembok-tembok yang dibangun iblis dalam pikiran kita. Pikiran orang percaya harus aktif menangkal segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah dalam dirinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman. Firman ini mengisi dan memperbaharui pikiran. Kita sangat paham bahwa pikiran itu harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Roma pasal 12 yang kedua, Paulus berbicara mengenai pembaharuan pikiran agar tidak serupa dengan dunia ini. Pikirannya harus diperbaharui.
harus diupdate. Setiap saat diupdate, diperbaharui. Kalau kita melakukan nasihat-nasihat ini berarti kita telah melakukan pertahanan dan sekaligus penyerangan melawan iblis. Jadi ketika kita mengupdate, kita tahu ya kalau ada komputer, ada gadget kita, sering kali minta update ya dari pembuat softwarenya, ini update nih. Sebenarnya tujuannya apa? Ketika ada virus masuk, software kita sudah diupdate, dia mampu menangkal gitu loh. Kan tujuannya itu, diupdate. Ketika ada sesuatu yang kurang beres, ini bisa ditangkal dengan update terbaru. Bayangkan kalau virusnya itu berkembang makin lama makin canggih, sedangkan gadget kita ini tidak diupdate, ya dihajar virus, sudah blank dia, tidak berfungsi. Nah, ini juga sama. Paulus sudah nulis begini nih 2000 tahun yang lalu. Pikiran kita ini harus diperbaharui, diupdate. Karena iblis pun mengupdate cara penyerangannya tuh makin lama makin canggih. Jadi pikiran kita harus diperbaharui. Kalau enggak, habis kita dikuasai oleh iblis. Panggilan kerjasama ini juga nyata dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 ya. Ini kita tahu bahwa kalimatnya kan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu ya. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu begitu ya. Kita memiliki langkah dan Allah menyertai langkah kita dalam proyek pengudusan ini. Jadi kita yang mengerjakan, Allah yang menyertai langkah kita gitu ya. Kalau kalimatnya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakanlah di situ digunakan kata katergaseste, lakukan, kerjakanlah. Tetapi kata yang kedua karena Allah lah yang mengerjakan. Nah, kata yang mengerjakan di situ tidak digunakan kata katergaseste, tetapi energon. Jadi Allah yang memberi daya, Allah yang menolong. Ya, katanya beda. Kalau kalimat di sini kita memiliki langkah, jadi kita yang berjalan, Allah yang menyertai langkah kita dalam proyek pengudusan ini. Jadi tidak bisa hanya satu pihak, harus dua pihak. Saya menggunakan ilustrasi tangan yang terulur sama seperti yang tadi. Jadi ketika tangan Allah terulur untuk menolong kita, kita harus menyambutnya. Kita yang harus kerjakan gitu ya. Tidak bisa keselamatan itu pokoknya ditentukan Allah selamat. Mau rusak, mau jahat seperti apa, kalau ditentukan selamat, selamat masuk surga. Ya mana bisa begitu, nanti di surga penuh dengan orang jahat. Rusak nanti surga. Bahaya. Itu tentu pemahaman yang salah ya. Allah sangat menuntut dan menghendaki respon manusia. Bukan saja dalam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga mengembangkan karunia yang Tuhan berikan tersebut, yaitu bekerja sama dengan Roh Kudus membangun kesucian secara pribadi. Ini harus dibangun. Kesucian itu merupakan usaha kita. Tentu Allah menyertai. Tanpa Tuhan menyertai nggak mungkin kita jadi kudus. Oke, ternyata materinya sudah habis. Jadi apa yang kita pelajari malam hari ini semoga bisa diserap, ingat-ingat. Kalau lupa bisa di play lagi videonya di YouTube channel. Oke, saya membuka kesempatan bagi kita untuk berdiskusi. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Pemahaman baru yang Tuhan berikan lewat pembelajaran malam hari ini, biar ini boleh mengubah, memperbaharui, mengupdate pikiran kami Tuhan, untuk semakin benar dan semakin sinkron dengan pikiran Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Puji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam. James, Iya ya, terima kasih Pak David. Selamat malam semuanya. Bu Remi, Pak Malam, Kaisang, terima kasih Bu Eva, semuanya, terima kasih. Bu Ke Huta barat Barat. nggak bisa ini kali dia. Iya ya, terima kasih. Makasih malam. Oke. Selamat malam.